Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Sri Rustanti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2B dari Universitas Tidar. Di sini sebelum saya akan masuk kepada materi, saya akan terlebih dahulu untuk mendata kehadiran kalian. Untuk mendata kehadiran kalian, setiap nama yang saya panggil diharapkan untuk menunjuk tangannya ke atas. Jadi untuk pertemuan kali ini nggak ada yang izin ya, semua masuk dalam kelas ini. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang buku fiksi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan buku fiksi? Buku fiksi dapat berupa cerpen ataupun novel. Jika kalian pernah membaca novel ataupun cerpen, maka artinya kalian telah membaca buku fiksi. Fiksi berasal dari bahasa Inggris yaitu fiction yang artinya adalah khayalan atau rekaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita fiksi adalah sebuah cerita yang dihasilkan dari imajinasi penulis atau sebuah rekaan penulis. Walaupun cerita fiksi itu terdiri dari imajinasi penulis, namun kisah yang diangkat itu adalah relevan dengan kehidupan nyata dan mengandung amanat yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Macam-macam dari cerita fiksi ialah novel, cerpen, dan juga roman atau dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang novel. Novel adalah sebuah cerita fiksi yang di dalamnya menceritakan seorang tokoh dipenuhi dengan pro dan kontra. Dalam novel, ceritanya sangat runtut dari terjadinya klimaks sampai dengan ending. Kemudian, ciri-ciri dari novel adalah yang pertama, tidak dapat dibaca untuk sekali duduk. Yang kedua adalah tidak mengangkat satu tema saja atau di dalamnya terdiri dari beberapa alur cerita. Yang ketiga adalah dimensi ruang dan waktu tidak terbatas. Contoh dari novel yang pertama adalah Dylan. Yang kedua adalah Laskar Pelangi, dan yang ketiga adalah Burlian. Yang kedua adalah roman. Roman adalah karya sastra yang menceritakan seorang tokoh dari mulai ia lahir sampai dengan kematiannya. Roman biasanya terdiri dari hikmah atau berasal dari cerita klasik. Contoh dari roman yang pertama adalah Kata Hendak Jadi Lembu, merupakan roman yang berisi tentang psikologi. Yang kedua adalah Gadis Empat Zaman, yaitu berisi tentang roman percintaan. Kemudian Dunia Akhirat yang berisi tentang roman pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah cerpen. Cerpen merupakan karya sastra yang lebih pendek dan lebih padat daripada novel ataupun roman. Ciri-ciri dari cerpen yang pertama adalah cerita dapat dibaca untuk sekali duduk. Yang kedua, plot atau alur yang diangkat hanya satu kejadian. Yang ketiga, dimensi ruang dan waktu sangat terbatas. Yang keempat, tokoh atau penokohan tidak diuraikan dengan padat. Contoh dari cerpen yang pertama adalah Maafkan Aku Rakyatku yang ditulis oleh Hamka Firmansyah. Kemudian yang kedua adalah Menyesal yang ditulis oleh Flawless. Kemudian kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan cerita fiksi. Yang pertama adalah penggunaan majas yaitu metafora. Metafora adalah perumpamaan yang digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau menggambarkannya secara langsung dengan sifat yang sama. Yang kedua adalah metonimia. Metonimia yaitu penggunaan sebuah kata tertentu sebagai pengganti kata yang sebenarnya. Penggunaan kata ganti ini hanya digunakan kepada kata yang terlihat atau memiliki hubungan dekat. Ini adalah simile atau persamaan, yaitu digunakan untuk perbandingan yang bersifat eksplisit dengan maksud menyatakan satu hal dengan satu hal yang lainnya, seperti seumpama, selayaknya, dan laksana. Demikian uraian dari materi tentang buku fiksi. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya akan menyampaikan tugas atau evaluasi dalam materi buku fiksi ini. Tugas atau evaluasi dari bab ini untuk seluruh siswa diharapkan untuk membaca buku fiksi dan menguraikannya ke dalam bahasa kalian sendiri untuk mengulas kembali. Kemudian carilah beberapa ciri-ciri dari buku fiksi tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang telah kita bahas tadi. Kemudian ditulis dalam kertas A4 atau folio. Tugas dapat diketik ataupun ditulis dengan tangan. Untuk pengumpulan tugas dapat dikoordinasi oleh ketua kelas dan kemudian mengumpulkannya ke meja saya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan
berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini. Apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.